Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak semua kabar baik dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Ibu Nurul Izzah akan menyampaikan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Wali Songo. Siapa tahu apa arti Wali Songo? Artinya adalah wali adalah orang yang dekat sama Allah, dan songo adalah 9. Siapakah nama-nama wali songo itu? Nama-nama wali songo adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sunan adalah susuhunan, atau orang Jawa bilang orang yang selalu diangkat tinggi atau dihormati. Oke, untuk pelajaran selanjutnya disimak ya videonya. Baiklah, kita sekarang akan memulai tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Wali Songo. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 wali saja di Songo, yaitu tentang Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi dasar 3.3 menganalisis biografi Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian 4.3 menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo. Di antara Wali Songo itu adalah Wali Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Wali Songo adalah penyebar Islam di Indonesia. Agama Islam pertama kali masuk di Indonesia melalui Sumatera. Selanjutnya agama Islam berkembang ke pulau-pulau lain di Nusantara. Ketika kekuatan Islam semakin lembaga, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam berkat dukungan kerajaan-kerajaan serta upaya gigih para ulama. Maka Islam sampai ke tanah Jawa. Kemudian para saudagar Muslim pada mulanya merambah daerah-daerah pesisir Jawa. Di daerah-daerah ini terdapat beberapa kerajaan kecil yang telah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Giri. Melalui kontak perdagangan tersebut, akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. Kemudian Wali Songo sebagai jantung penyiar Islam di Jawa. Ajaran-ajaran Wali Songo memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memberikan gelar Sunan kepada Wali Songo. Kata Sunan berasal dari kata susuhunan yang artinya yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Gelar atau sebutan yang dipakai para raja. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiar Islam di Jawa pada abad ke-15 dan abad ke-16. Adapun nama-nama Wali Songo yang terkenal di Jawa yaitu Sunan Gresik atau disebut juga Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel disebut juga Raden Rahmat, kemudian Sunan Bonang disebut juga Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat disebut juga Raden Qasim, dan Sunan Kudus atau juga disebut Ja'far Shadiq, Sunan Giri disebut juga Raden Paku atau Andul Yakin, Sunan Kalijaga disebut juga Raden Mas Sahid, Sunan Muria atau juga disebut Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati atau juga disebut Syarif Hidayatullah. Di sini saya akan membahas 3 wali, yaitu yang pertama Sunan Kalijaga ataupun Raden Mas Sahid, dikenal dengan panggilan Sunan Kalijaga. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawang Rum. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab yaitu Qadizaka yang berarti pelaksana dan membersihkan. Masyarakat Jawa mengartikan yaitu
pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Adapun Raden Masahid atau Sunan Kalijaga berasal dari suku Jawa asli. Raden Masahid senantiasa berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Raden Masahid dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Raden Masahid memiliki gaya dakwah yang mudah diterima oleh lapisan masyarakat awam. Raden Masahid Sunan atau Sunan Kalijaga dikenal seorang negarawan dan menjadi arsitek sistem pemerintahan Jawa. Raden Masahid memiliki pengaruh yang besar dalam Kesultanan Demak Bintoro. Kemudian Raden Masahid sebagai orang yang paling berjasa dalam menggunakan kultural di antara wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang Islam yang islami, khususnya yang bertema akhlak atau budi pekerti. Sebab hobi masyarakat Jawa terhadap wayang dapat dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga sebagai media penyebaran dakwah agama Islam, dan masih banyak lagi cara-cara beliau berdakwah. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Muria atau juga disebut Raden Umar Said. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Semasa kecil ia biasa dipanggil Raden Prawoto atau Sunan Muria, dikenal sebagai wali yang gemar berdiam diri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat kebanyakan atau rakyat biasa. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di Gunung Muria dengan mengadakan kursus bagi pedagang, nelayan, ataupun elemen masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Menurut perkiraan, Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Kemudian yang ketiga yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah atau Fatailah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan di Banten pada tahun 1526. Beliau berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Setelah kemenangan beliau dalam peperangan, beliau mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dan sekarang adalah Jakarta. Beliau memiliki seorang anak yang bernama Hasanuddin yang merupakan raja pertama Kerajaan Banten. Syarif Hidayatullah meninggal di Cirebon pada tahun 1570. Usia beliau sekitar 80 tahun. Makanya terdapat di kompleks pemakaman Ukir Sabta Pangga di Gunung Jati. Itulah sekilas atau sekelumit tentang tiga wali, yaitu Wali Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dan tentang Wali Songo, dan lebih lanjutnya kalau ingin tahu lebih luas lagi, bacalah buku dan redaksi lainnya.